Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basofi Yahya, NPM 19160020 dari kelas BGSD 4A. Di sini saya akan membahas materi bab 5 tentang Lampung pada masa praaksara. Pendahuluan. Di Lampung, batas masa prasejarah dengan masa sejarah belum dapat ditentukan kapan berlangsungnya, terutama untuk waktu. Jika dilihat dari peninggalan prasasti Palas Pasema dan peninggalan prasasti Hara Kuning, sesuai dengan isi dan bentuknya dan seusia dengan peninggalan Karang Berahi dan peninggalan Kota Kapur, maka diperkirakan Lampung berakhir pada abad ke-7 Masehi. Menurut pendapat Dr. Andes Bukhori, kedua prasasti tersebut lebih mudah dibandingkan dengan peninggalan yang ada di Sumatera Selatan. B. Masa prasejarah di Lampung. Masa prasejarah di Lampung belum dapat ditentukan secara jelas kapan berlangsungnya, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan situs-situs peninggalan sejarah yang bermunculan, sehingga dibutuhkan penelitian dan pemahaman yang tepat, akurat, untuk menentukan kapan waktunya tersebut berlangsung. Penemuan situs peninggalan sejarah secara langsung, artinya peninggalan tersebut diteliti berdasarkan laporan ataupun penemuan yang didapatkan ataupun dengan penemuan-penemuan lainnya. Penemuan situs yang tidak disengaja itu artinya tidak disengaja ditemukan, merupakan misalnya peninggalan yang secara tidak disengaja muncul, seperti dengan menggali sumur ataupun pembuatan jalan raya ataupun penebangan hutan. Corak peninggalan prasejarah di Lampung, yang pertama itu peninggalan megalitik, itu bersifat statis dan dinamis. Yang kedua, penemuan pemukiman kuno, tidak terdapat di goa ataupun pantai seperti daerah-daerah lain. Goresan pada batu atau sering disebut dengan batu besurat. Lalu yang keempat ada punden berundak yang terbuat dari tanah dan diperkuat dengan batu yang disusun secara berjajar dan bertingkat. Sejarah Lampung dimulai sejak awal zaman Hindu atau animisme yang berlangsung hingga awal abad ke-16. Sistem kebudayaan berasal dari budaya luar yang masuk, termasuk agama Hindu, namun yang paling banyak adalah kebudayaan atau tradisi asli Melayu Polinesia. Pada daerah-daerah tertentu terdapat bukti-bukti yang memperkuat bahwa Lampung merupakan di bawah kerajaan Sriwijaya. Prasasti yang mendukung adanya kehidupan perkampungan kuno, maksudnya prasasti yang mendukung adanya perkampungan kuno. Nah, yang pertama itu ada prasasti Palas Pasema, yang kedua ada prasasti Batu Bungkuk, yang ketiga ada prasasti Batu Bedil. Prasasti Palas Pasema berada di Kelurahan Palas Pasema, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua ada Batu Bungkuk. Batu Bungkuk ini ditemukan di tepi pinggiran Sungai Sekampuh, lalu sekarang diamankan atau ditempatkan di situs Purbakala Pugung Raharjo, Lampung Timur. Yang ketiga ada prasasti Batu Bedil. Prasasti Batu Bedil ditemukan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Asal usul penduduk Lampung. Ada beberapa asal usul yang mengemukakan penduduk Lampung atau asal usul penduduk Lampung. Di sini saya mengambil satu contoh asal usul penduduk Lampung dari Tapanuli. Pada zaman dahulu terdapat ledakan besar yang mengakibatkan terbentuknya Danau Toba. Nah, di situ ada empat orang bersaudara yang melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Satu di antara empat dari mereka itu
terdampar ke dataran tinggi di Lampung Barat atau Krui Lampung Barat. Kemudian nama orang tersebut itu adalah Opung Silamponga. Opung Silamponga lalu berjalan naik ke dataran tinggi Belalau atau Skalabra, Lampung Barat. Di Skalabra itu terdapat perkampungan yang berada di atas dan menawan hati. Lalu Opung Silamponga itu menyebutnya dengan perkampungan Lapung atau artinya dataran yang terapung yang sangat luas. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai asal-usul orang Lampung masih banyak problematik, terutama jika dihubungkan dengan teori sejarah. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa Lampung dari dulu memang sudah dihuni banyak orang. Hal ini dibuktikan atau terbukti dengan ditemukannya banyak peninggalan-peninggalan sejarah, baik secara masa Paleolitikum maupun Megalitikum yang cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan migrasi penduduk zaman purba atau praaksara yang suka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya sesuai dengan alam yang memungkinkan untuk mereka tinggal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan